Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan dan kita resapkan di dalam hati menunjukkan rahmat Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Jangan melelahkan diri atas hal-hal yang menimbulkan rasa cemas dan khawatir. Hanya satu hal yang perlu meninggikan semangatmu dan mengasihi Tuhan. Santo Pius dari Pietrelcina. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah anugerah. Darinya kita mendapatkan udara, terpujilah nama Tuhan. Pada bacaan dari kitab Kejadian yang sudah kita dengarkan, bagaimana kisah penciptaan itu bermula. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, jadi yang menjadikan bumi dan langit itu adalah Tuhan Allah. Belum ada semak apapun di bumi. Jadi di bumi masih kosong. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi ini mengisahkan tentang bagaimana proses terbentuknya bumi dan segala isinya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Ingat, yang bisa menurunkan hujan ke bumi itu adalah Tuhan Allah. Jadi tidak ada kuasa apapun manusia bisa menurunkan hujan dari langit ke bumi. Jadi bersyukur kalau ada hujan, karena yang menurunkan hujan itu adalah Tuhan Allah. Baca kitab Kejadian ini. Jelas ya? Mungkin ada orang yang mengatakan hujan buatan, eksperimen, merangsang agar hujan turun. Itu pun belum tentu bisa berhasil. Bisa berhasil, bisa juga tidak. Jadi jelas di situ. Maka air hujan itu adalah air anugerah dari Allah yang harusnya bisa dinikmati manusia, tetapi karena manusia akan segala hawa nafsu, keserakahan, kesombongannya mengeksploitasi bumi ini dengan terlalu banyak. Dan juga ya, akar-akar tanaman yang harusnya bisa menampung air, banyak tanaman atau pohon-pohonan dipotong. Sehingga ketika air jatuh dari langit ke bumi, ya, tidak bisa tertampung oleh tong alami dari Allah. Apa tong alami? Ya tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu menyerap air ya. Dia langsung turun, jatuh, masuk ke sungai atau masuk ke dalam selokan-selokan dan akhirnya karena tak tertampung ya bisa jadi banjir bandang. Dan ini yang dirasakan oleh beberapa kabupaten kemarin. Dan itu mesti dihadapi manusia. Jadi bencana alam itu diakibatkan karena ketidakpedulian manusia atau akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh oknum-oknum manusia lainnya yang mengeksploitasi alam atau mengusahakan alam, ya, tidak melihat alam. Di sungai ikan dituba, sungai didompeng, dicek, ya. Pohon-pohon penyangga-penyangga dibabat untuk diambil kayunya. Pohon-pohon di hutan dipotong, buka perkebunan seluas-luasnya tanpa memikirkan bahwa pohon-pohon itu adalah tong alami dari Allah. Dia menyerap. Dan ingat, alam semesta ini diciptakan Allah untuk semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Ya jelas. Pada awal penciptaan langit dan bumi ini belum ada
yang mengusahakan tanah itu. Ya, maka manusia diciptakan yang terakhir. Jadi Allah sebagai arsitektur dunia ini, sebagai insinyur dunia ini, dia menciptakan, membuat kebutuhan manusia terlebih dahulu. Bukan manusia terlebih dahulu diciptakan, tetapi alam semesta, langit dan bumi. Ya. Kemudian menurunkan air, terus berproses, dan menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Itulah embun. Jadi embun juga menghasilkan air, diakibatkan akibat penguapan ya dari air di bumi. Penguapan air di bumi itu bisa melalui embun atau yang lebih cepat melalui hujan. Nah, jadi mengapa bisa kering? Malam-malam misalnya kita menjemur pakaian bisa kering, ya karena ada penguapan. Ya. Mengapa bisa kering? Karena siang hari itu ya cahaya matahari itu menyerap air. Ya. Nah itulah siklus yang diciptakan Tuhan Allah. Maka jangan pernah mengatakan ya air, udara ini adalah sesuatu yang mati. Dia hidup, tetapi kodratinya dia diciptakan Allah ya tidak bicara. Tugasnya adalah memberikan bantuan kepada manusia untuk hidup. Udara yang kita hirup, air yang kita minum. Kalau kita tidak minum, kita bisa mati kan? Kalau kita tidak bernapas, kita bisa mati kan? Apakah itu disebut benda mati? Ya, karena dia tidak seperti kita. Tetapi tidak. Dia bahkan bisa mengumpulkan kekuatannya untuk bisa membinasakan manusia. Misalnya tornado, angin topan, angin badai ya. Itu angin. Gabungan udara yang begitu besar dan didorong oleh kekuatannya. Begitu juga air, gabungan air-air ya, yang memiliki kekuatan. Siapa bilang dia tidak hidup? Hidup. Ya. Air bisa ya, menjadi tempat hidup banyak makhluk hidup seperti ikan dan sebagainya. Itu juga udara ini. Banyak makhluk hidup termasuk kita. Ya, memang kita berpijak di darat, tetapi tetaplah kita ya menghirup udara ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran ini menunjukkan bahwa Allah itu begitu kasih kepada seluruh alam semesta dan kepada manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Nah itu. Jadi Allah itu menciptakan segala infrastruktur, suprastruktur, semuanya bagi manusia. Setelah semuanya matang, oke, barulah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Maka waktu Rabu Abu nanti yang mendatang, kita diolesi abu. Dari abu akan kembali menjadi abu, dari tanah menjadi tanah. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan yang berasal dari debu dan tanah. Maka ada forma berikutnya ya. Percayalah dan bertobatlah. Percayalah kepada Injil dan bertobatlah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena diberikan roh oleh Allah. Jadi roh, jiwa, nyawa, badan kita ini berasal dari Allah. Tetapi kalau hanya dibentuk saja badannya oleh Allah, jasmaninya tanpa diberi roh, jadi kita ini adalah makhluk rohani. Tidak ada yang bisa melihat roh kita. Ini kan badan kita seperti ini. Ada yang bilang di YouTube bisa lihat roh orang meninggal, roh ini, ya tidak ada.
Karena roh itu tidak berbentuk. Kita akan kembali kepada Allah. Karena roh itu berasal dari Allah. Semua makhluk roh itu berasal dari Allah. Malaikat, setan atau iblis itu adalah makhluk roh. Ya. Manusia makhluk roh, walaupun hibrid, gabungan. Ya. Jadi kalau yang memiliki badan, memiliki jasmani dan memiliki rohani, itu adalah manusia, memiliki jiwa. Ya. Makhluk hidup yang lain juga begitu. Tetapi kita memiliki roh, roh yang berasal dari Allah. Sedangkan makhluk hidup itu yang lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, siapa bilang tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa? Dia memiliki. Ya. Semut, ya. Dia memiliki jiwa. Ada nyawanya di situ. Sekecil apapun itu bernyawa. Binatang-binatang, ya. Tetapi ingat, makhluk rohani itu adalah manusia. Nah, itu perlu kita pahami bahwa yang memberi kita hidup adalah Allah. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia itu diberikan kuasa oleh Allah untuk menempati Taman Eden, diberikan kuasa dan memiliki kekuasaan. Tetapi kuasa dan kekuasaannya itu dibatasi dengan harus setia kepada Allah. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi Tuhan Allah sudah memberikan kehidupan, memelihara supaya manusia itu makan buah-buahan yang dihasilkan oleh tanaman, pohon-pohonan. Luar biasa. Makanan ini disediakan oleh Allah. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di tengah taman-taman itu ada pohon kehidupan. Simbol di mana kehidupan itu berasal dari Allah. Dan ada pohon tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Pohon itu memang ditanam sebagai suatu bentuk, ya, cinta Allah kepada manusia. Dan pohon itu sebagai bentuk, ya, komitmen manusia untuk menepati janji, ya, yang disampaikan Allah. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi merawat seluruh makhluk hidup yang ada di situ. Jadi tugas kita adalah ikut serta dalam kehendak Allah. Maka tugasnya adalah memelihara ciptaan Allah. Di sini jelas. Jadi kalau kita sebagai manusia itu harus memelihara ciptaan Allah itu. Yang bisa menumbuhkan itu adalah Allah. Tetapi kita ya diberikan kuasa untuk menanam. Di daerah-daerah menanam padi, menanam buah-buahan, menanam sayur, kan begitu. Dimanapun bisa tumbuh. Walaupun ada semennya, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Ya karena memang sudah diberkati Allah. Tanah ya menumbuhkan beserta material-material di dalamnya itu, ya. Jadi seluruh makhluk hidup, seluruh alam semesta, alam ciptaan ini diberkati Allah. Tetapi yang diberikan kuasa dan kekuasaan dari Allah itu adalah manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi semua pohon yang berbuah boleh kau makan dengan bebas. Jadi luar biasa kuasa yang diberikan kepada manusia dan kekuasaannya. Ya. Pohon saja mungkin ya tidak bisa merasa buah hasilnya. Ya. Tetapi manusia diberikan kekuasaan oleh Allah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Hanya satu pohon saja jangan dimakan buahnya. Tetapi karena manusia ini ya makhluk yang sering ingkar janji, tidak komit, ya Tuhan, ya, dimakannya pula yang itu. Buah-buah yang lain yang sedap tidak dimakannya, yang itu dimakannya. Ya. Karena keinginan tahuan yang terlalu bebas. Sama seperti orang berbuat dosa, jangan berbuat cabul, jangan berzina, lalu melaksanakan itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan diberitahu konsekuensinya, kalau kamu melanggar ini, kamu akan masuk penjara. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan masuk penjara, dihukum. Tuhan Allah sudah memberikan ini. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Mati itu artinya terpisah dari Allah, tidak bersama dengan Allah lagi. Mengapa? Karena dia tidak mematuhi, mentaati, setia kepada perintah Allah. Jadi kekuasaan kuasa itu diberikan kepada manusia, tetapi ingat kuasa dan kekuasaan itu berasal dari Allah dan kita harus mentaati Allah sampai dengan total. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur tanggapan mengatakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi karena jiwa kita itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya ketika orang meninggal dunia, ya, doa orang Katolik itu apa? Ya, selain rest in peace, sebenarnya bukan rest in peace ya, ada bahasa Latinnya. Ya. Turut berduka cita. Lalu kita mendoakan, semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram, ya, dalam kerahiman Tuhan. Karena jiwa itu akan kembali kepada Allah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sungguh besar, engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pemazmur itu mengibaratkan itulah Allah, membayangkan itulah Allah. Tapi ingat, itu hanya bayangan. Bagaimana pemazmur mengungkapkan itu supaya manusia paham bahwa siapakah Allah itu. Tetapi kita sebagai orang Katolik berbahagia, kita tahu siapa Allah. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia yang kita selalu lihat pada hari Minggu pada saat misa, yang kita selalu dengar dari firman dan sabdanya itu. Tidak banyak orang yang bisa melihat Yesus. Hanya orang-orang terpilih yang telah dibaptis dalam gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik, dan merayakan perayaan Ekaristi. Maka kita melihat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya itu. Kan dilihat kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur ini sungguh luar biasa melukiskan itu. Semuanya menantikan engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya.
Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Maka doa Bapa kami, berilah kami makanan yang secukupnya. Atau dibahasakan Indonesia, berikanlah kami rezeki secukupnya itu. Berilah kami rezeki pada hari ini itu. Makanan itu bukan hanya makanan fisik, nasi, roti, atau segala yang kita masukkan ke mulut, tetapi makanan-makanan yang kita nikmati seperti napas itu makanan untuk paru-paru kita. Kalau udara napas terhenti, ya, kita tidak bisa bernapas, oksigen tidak ada, mati kita. Itulah makanan kan. Dia masuk di dalam hidung kita, bahkan dari mulut kita. Kalau kita menyelam di sungai atau menyelam di laut, kalau tidak ada alat bantu pernapasan, atau kalau kita tidak tahan napas beberapa saat, mana bisa kita bisa kemasukan air lalu meninggal kan? Ini napas. Jadi banyak orang hanya berpikir makanan tuh, ya, makanan yang kita lihat ini adalah makanan. Kalau kita nonton televisi, nonton YouTube, itu kan makanan mata. Ya. Kita mendengar sesuatu, itu kan makanan yang masuk ke telinga. Karena makanan itu menghasilkan kotoran. Ya kan? Mata kita bisa mengeluarkan kotoran, tai mata kita bilang. Ya. Telinga kita menghasilkan kotoran, tai telinga. Hidung kita menghasilkan kotoran, tai hidung. Ya. Mulut kita banyak menghasilkan kotoran. Kita buanglah melalui liur atau dahak atau termuntah dan sebagainya. Ya. Ya kan? Kulit kita menghasilkan kotoran. Bayangkan kalau misalnya daki tidak dibersihkan, ya. Bisa menumpuk dan airnya menjadi jamuran, gatalan kan? Ya semuanya. Mengapa? Karena kita berasal dari debu dan tanah. Mengapa? Karena itulah misteri yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta kembali dan engkau membantu mereka membaharui muka bumi ini. Jadi pemazmur itu sudah mengingatkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan kita nothing, tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah.